labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk ke Masjidil Haram kan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nanti antum akan terus menyusuri Masjidil Haram. Terus nanti ada tangga ke bawah karena si Ka'bah itu nggak langsung kelihatan. Tapi masuk dulu, belok, masuk ke bawah, baru saja kelihatan. Ketika melihat Ka'bah, berhenti bertalbiyah. Talbiyahnya berhenti, kemudian kita mengangkat tangan, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Gitu. Nah setelah itu barulah mengarah ke mana? Hajar Ke Aswad. Hajar Aswad. Ya hendak tinggal Aswad ya. Nah, kalau memungkinkan cium. Ya. Atau misalnya kalau ada kadang orang bawa tongkat zaman dulu itu tidak memungkinkan itu pakai tongkatnya itu. Kalau misalnya tidak bawa dengan tangan, kemudian tangannya dicium. Tapi kalau tidak memungkinkan karena saking berdesakannya, maka cukup bagi kita untuk dari kejauhan. Nah setelah itu kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu lari-lari kecil. Nah ini namanya Hijir Ismail. Nggak boleh masuk dari sini ke sini. Kalau kita tawaf masuk ke sini ke Hijir Ismail, masuk kemudian keluar ke sini, itu tidak sah tawafnya. Karena Hijir Ismail ini bagian dari apa? Jadi wajib keluar ke sini. Keluar ke sini. Nah, setelah di sini, ini mungkin ibu-ibu nggak kelihatan ya, ada kamera nggak? Ada. Nah, ini rukun Yamani. Sebelum apa? Sebelum Hajar Aswad, ini namanya rukun Yamani. Maka disunahkan kalau memungkinkan pegang dengan tangan kanannya. Tidak perlu dicium. Pegang, kemudian baru di sini kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya, itu rukun Yamani. Rukun Yamani tidak perlu dicium. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Bismillahi Allahu Akbar. Terus seperti itu. Sebelum nyampe ke Hajar Aswad, baca terus Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, apalagi kalau antum tawafnya di tingkat 2 itu kan diameternya tambah besar. Nah, selama belum nyampe ke sini, terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kalau tidak sanggup, cukup sini Bismillahi Allahu Akbar. Keliling lagi. Terus sampai 7 kali putaran. Terbayangkan ya? Jadi cuma itu saja. Gak ada bacaan-bacaan apapun di tengah-tengah itu kecuali antum mau berdoa saja kepada Allah. Makanya dari sekarang hafalkan doa-doa itu. Kalau tidak hafal boleh bawa apa? Catatan juga boleh. Jadi sambil di sini terus saja keliling ini berdoa terus. Berdoa nanti di sini kalau memungkinkan pegang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi Allahu Akbar. Terus saya seperti itu sampai 7 keliling. Diawali dari sini, diakhiri juga di sini. Nah, selesai 7 keliling, maka disunahkan menghadap ke sini, kemudian pakaiannya dibetulkan kembali untuk laki-laki. Setelah itu sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Setelah itu salam, kemudian bangkit menuju air Zam-Zam. Nah,
jam-jam tobat. Nah, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'. Bismillah. Tapi disunahkan sambil duduk. Berdiri boleh, karena Nabi pun berdiri ketika minum zam-zam. Nabi sambil berdiri. Kemudian ambil basuhan tah. Duikeun ka Jibril. Ngan kade dicarekan ku tukang ngepel. Nah, saya pernah dicarekan. Di sopan ka Ustaz nyarekan cek. Dah paling Ustaz, ya. Kalau untuk akhwat pas saat tadi kan disunahkan ya. Membasah ya. kepala. Kalau untuk akhwat seperti apa? Sebetulnya ini aja bagian atasnya saja ya, karena kan dia menyerap nanti gitu. Boleh ke dalam asal jangan terlihat auratnya. Nah, setelah itu selesai, kalau memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad lagi, cium. Tapi biasanya susah karena banyak orang, maka langsung ke tempat mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Langsung ke sini. Nah, ini kan kita jalani naik ke atas nih. Ketika sampai mendekati, baca ayat yang tadi, inna sofa wal marwata min sya'airillah, dan selanjutnya kemudian abda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian naik ke puncaknya, menghadap kemana? Ke Ka'bah. Nah, setelah menghadap Ka'bah, angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan selanjutnya setelah itu berdoa semaunya, minta kepada Allah. Makanya jangan tergesa-gesa. Ini waktu ijabah doa ini. Bahkan angkat tangannya pun tinggi-tinggi. Minta apa? Setelah berdoa baca lagi, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berdoa lagi. Setelah berdoa baca lagi, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu mulai berjalan kemana? Ke Bukit Marwah. Ada doanya? Tidak, kecuali sampai di garis hijau. Untuk laki-laki disunahkan lari, gitu, disunahkan lari sampai garis berikutnya, kemudian berjalan lagi naik ke Bukit Marwah, kemudian menghadap lagi ke Ka'bah, berdoa lagi seperti di mana? Di sofa. 3 kali lagi berdoa, kemudian turun lagi jalan. Setelah itu nyampe di garis hijau, berlari lagi, kemudian ke Bukit Sofa. Berarti ketika balik lagi ke Bukit Sofa udah berapa? 2 lintasan. Gitu ya. Jadi 1 lintasan ke Marwah, 1 lintasan lagi ke mana? Ke Sofa. Terus sampai 7 lintasan dan akan berakhir di mana? Di Marwah. Nah, selesai di Marwah, tahallul. Dan tahallul tidak boleh sendirian. Harus ada yang mencukur. Gak boleh ambil rambut sendiri kemudian enggak. Nabi SAW memanggil tukang cukurnya. Artinya tahallul itu dipotong oleh orang lain. Dan di sana sudah ada yang menunggu salon, mall salon, 10 real. Lamun ditawar 7 real kena naon ngan garetihan. Lantaran saya pengalaman, garetihan ditawar 7 real. Atau rambut panjang langsung begitu tak grek ke asa-asa. Nah, sesudah tahallul maka yang dilarang tadi halal kembali. Selesai. Ya, segampang itu untuk ini. Ustaz, apa Ya. kalau tadi Terlihat, jadi pulang dulu ke hotel, silahkan di hotel saling menggunting, gitu ya. Jadi jangan di situ di tahallulnya karena auratnya kelihatan nanti. Selama ibu belum tahallul, ke hotel makan dulu apa dulu misalnya, selama itu pula keharamannya itu masih apa?
berlaku gitu sampai betul-betul hilang rambutnya dicukur. Nah, bapak-bapak mah langsung bisa bawa ini sendirilah gunting sendiri, saling gunting gitu. Tapi jangan menggunting dalam lipatan gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya. Kalau misalnya sebelum umroh kita udah mencukur duluan nggak apa-apa? Sebelum apa? Sebelum umroh jadi sengaja botak dulu dari rumah. Ya nggak apa-apa. Cuma nanti tadi ketika tahallul tetap diperintahkan untuk menempelkan pisau di kepala gitu. Atau kalau masih ada sisanya itu ya sisanya itu yang dibuang. Ya. Ada lagi? Ustaz. Ya. Tadi kan Ustaz bilang Mang Yuki. Baik. Mang. Tadi kan Ustaz bilang ada ulama dulu pakai tongkat ya. Ya. Oh, itu ajar. Berarti tongkatnya itu dicium. Dicium. Si tongkatnya itu dicium. Jadi pengganti tangannya, pengganti tangannya. Tapi sekarang hampir tidak boleh, tidak akan ada kecuali orang-orang yang sudah sepuh itu pun biasanya nggak tawaf kalau sudah sepuh tapi naik mobil buat golok itu. Iya yang itulah. Nah tapi tempatnya di atas di sana. Boleh itu. Bagi bapak yang misalnya sudah nggak sanggup, ibu nggak sanggup untuk jalan, itu boleh tawaf menggunakan itu. Karena Nabi pernah tawaf menggunakan unta Nabi juga. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah kalau memungkinkan ya Ustaz ya, tadi Ustaz bilang kan mumpung di sana. Ya. Nah kalau seandainya ngebadalin umrah selesai, Ya. mau ngebadalin umrah waktu Ya. memungkinkan, Ya. harus tahallul lagi nggak? Iya. Karena itu kan untuk yang dibadal. Kalau tadi tahallul untuk bapak, yang ini tahallul untuk yang dibadal. Gitu. Jadi oleh sebab itu kalau bapak mau membadalkan, lebih baik tidak dihabiskan dulu si rambutnya itu, ditaksir dulu, dan nanti setelah itu baru dibotakin. Terus untuk ada doa khusus nggak buat yang ngebadalin? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali dalam niatnya. Misalnya namanya Mang Ujang yang mau dibadalin. Kan kalau tadi labbaik Allahumma umrotan buat sendiri. Nah kalau buat yang lain labbaik Allahumma umrotan an Mang Ujang. Gitu. Mesti keluar dari Mekah dulu nggak? Iya, ke Hil dulu. Karena dia kan harus mengambil lagi mikot. Dan dia sudah berada di dalam Di dalam Mekah. Ketika dia mau membadalkan orang, dia kembali ke Hil dulu, ngambil mikot, kemudian masuk lagi. Atau misalnya dia mau jalan-jalan dulu ke Taif. Nah nanti kan di Taif itu ada Kornul Manazil itu ngambil mikot di situ. Gitu. Jazakallahu khairan. Wa'alaikum. Awak tidak baik. Kenapa? Karena ada wangi-wangian apa ya? Enggak. Yang tidak boleh itu sengaja memakai parfum untuk dia nikmati parfum itu. Adapun ada orang pakai parfum kacium nggak jadi masalah. Gitu. Atau misalnya ternyata si kain ihramnya itu sebelumnya sudah dicuci pakai pewangian, kemudian masih ada di situ, nggak jadi masalah. Itu kan bukan menyengaja kita. Kecuali gini, nanti misalnya ke Madinah dulu, dari Madinah terus ke Mekah mau umroh, ngambil mikot di mana? Di Bir Ali. Sampai ke Mekah itu kan nggak langsung ke masjid biasanya. Ke hotel dulu, dibagi dulu kunci dan semacamnya kan kamarnya. Nah panas, boleh nggak mandi dulu? Boleh. Buka dulu kain ihramnya, mandi dulu, tapi jangan pakai sabun yang ada pewanginya. Jangan pakai sampo yang ada pewanginya gitu. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan karena tujuannya untuk membersihkan diri, bukan untuk menikmati wanginya itu, tetapi lebih hati-hati kalau kita menghindari semua zat-zat yang ada wewangian itu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang Ahmad. Karena nanti kan kalau umroh itu kan ada pembimbingnya. Ya. Itu tugasnya itu apa aja. Ya. Kedua, nanti kan itu kan diserang kayaknya itu kan banyak. Terus bingung gitu, lupa gimana gitu untuk itunya. Ya. Kita mengerjakannya. Jadi lupa. yang ideal itu ada pembimbing, ada tour leadernya, ada mutawifnya gitu.
Kadang-kadang cuma ada dua, memangkas dana gitunya. Tak apa di ya, tukang umroh mah. Cuma tugas pembimbing itu harus antum pahami, dia hanya membimbing dalam urusan-urusan agama saja, urusan keilmuan. Adapun urusan teknis itu tugasnya tour leader atau tugasnya mutawif nanti di sana. Jadi jangan sampai nanya urusan teknis ke pembimbing. Lamun rek nyarekan tour leader nyarekan pembimbing yang pembimbing bicarekan urusan hotel nyata apalah naon pembimbing mah. Nah, jadi itu tugas pembimbing itu semua urusan keagamaan minta fatwanya kepada pembimbing. Gitu ya. Adapun urusan hotel, urusan kereta cepat, urusan makan itu ke mutawif, itu ke pihak travelnya gitu. Cuma ada rangkaian kita yang lupa. Sebetulnya ada fungsi juga bisa ditanya urusan agama biasanya. Dan mereka karena tinggal di sana biasanya tempat-tempat bersejarah itu mereka lebih tahu gitu. Nah, nanti jadi dalam prakteknya itu orang yang hilang, orang yang ingin ke toilet gitu ya, itu biasanya mutawif ya berfungsi di sana. Pengen ke toilet, mutawif antar kayak gitu. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Mana ini kan orangnya? Ustaz. Pada atas. Ya. Ustaz izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya ada banyak Ustaz. Satu aja. Berdasarkan yang sudah terjadi, Ustaz, bagaimana bila kita pada saat berangkat itu setelah akhir masa bersih kita haid gitu, terus kita ikut umroh, menjalani prosesinya sampai selesai. Begitu selesai tahallul, kita ke kamar mandi, ternyata kita menemukan masih ada flek yang Ya. itu Ustaz. Ya. Itu bagaimana yang hukumnya ya Ustaz? Ya. Pokoknya bagi wanita yang haid dan dia sudah tahu kebiasaannya berapa hari, dia harus tahu ciri haid itu berhenti apa. Kata istri Nabi, ciri berhenti haid itu dua pokoknya. Yang pertama kalau disimpan kapas pada kemaluannya kering si kapas itu. Yang kedua biasanya keluar sufroh, cairan yang berwarna apa? Bening. Kalau dua hal ini sudah ada, itu yang keluar setelahnya tidak dianggap sebagai haid lagi. Gitu. Jadi ketika ke hotel kemudian kok ada lagi bercak, maka bercak itu bukan haid dan umrohnya tidak perlu apa? Tidak perlu diulang. Dan satu lagi kan ini terakhir Bapak Ibu, Ka'bah ini tidak ada yang disyariatkan dipegang dari Ka'bah ini kecuali Hajar Aswad, kemudian Rukun Yamani, kemudian ada yang namanya Multazam. Ini kan Hajar Aswad ya, ini pintu Ka'bah. Nah, ini namanya Multazam. Apa yang dilakukan Nabi di sini? Nabi menempelkan seluruh badannya di Multazam ini, kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Nah, ini tempat mustajab doa kalau memungkinkan. Adapun selebihnya tidak ada keutamaannya apa-apa. Suka ada orang yang pegang-pegang semuanya kan gitu, itu musyrik itu. Karena tidak ada itunya. Atau kiswah digunting dijieun jimat, dijual 500.000 saeuna gitu. Nah, itu kelakuan bangsa orang. Gitu ya. Nah, sampai di situ ya. Kita lanjutkan dengan haji. Nah, nanti haji oleh Al-Ustaz pada dulu. Oh gitu ya. Tapi cukup waktunya. Oh, baik. Berarti istirahat dulu sekarang. Oke. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan kita semua bertemu di tanah suci. Amin.